Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 잘 지냈어요? Nah, kalau saya bilang 잘 지냈어요, jawabnya 네, 잘 지냈어요. Nah, arti dari 잘 지냈어요 ini itu menanyakan kabar atau bagaimana kabarnya, apa kabar. Kalau misalkan kita jawab 네, 잘 지냈어요, itu artinya ya kabar saya baik. Nah, semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran di segala urusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona, yaitu dengan olahraga yang rutin, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan juga, minum vitamin dan belajar yang cukup. Nah, bagaimana nih sampai pertemuan kali ini apakah masih semangat untuk belajar bahasa Korea? Tentunya harus semangat dong ya, karena bahasa Korea ini merupakan bahasa paling sulit di dunia setelah bahasa Arab. Nah, jadi kita harus tetap semangat agar kita bisa belajar bahasa Korea ini. Untuk materi hari ini kita akan membahas partikel objek re. Rekamannya, tunggu sebentar. Nah, nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review dulu yuk materi sebelumnya, yaitu ada partikel subjek nen. Ada yang masih ingat? Nah, partikel subjek ini adalah partikel yang dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan subjek dari kalimat. Contohnya, 오빠는 수박을 좋아합니다. 동생은 사과를 좋아합니다. Nah, bedanya apa? Dan bagaimana sih cara penggunaannya? Men sama en ini? Ayo, apa lupa ya? Atau ada yang masih ingat? Ya, benar. Nen digunakan apabila akhiran katanya itu huruf vokal. Nah, dari kata opa ini, a terakhirannya kan huruf a. Nah, makanya menggunakan partikel nen. Sedangkan dongseng karena akhirannya itu iyeng atau merupakan huruf konsonan, nah menggunakan partikel en. Artinya, oppa itu kakak, kakak laki-laki, subak itu artinya semangka, dan jua hamnida itu artinya suka atau menyukai, dongseng artinya adik, sagu artinya apel, dan jua hamnida artinya suka. Jadi kakak menyukai semangka, adik suka apel. Nah, partikel objek ere. Partikel ini dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan objek dari kalimat. Digunakan pada kata benda yang berakhiran konsonan, sedangkan digunakan apabila kata benda berakhiran vokal. Kita lihat contoh kalimatnya. Nah, yang pertama, Sakura는 게임을 아주 좋아합니다. Coba ikuti. Sakura는 게임을 아주 좋아합니다. Nah, kenapa menggunakan partikel Karena pada kata game itu game ada huruf akhirnya itu adalah miem atau huruf konsonan sehingga menggunakan partikel e. Nah, artinya Sakura sangat menyukai game online. Jadi Acu Johamida itu artinya sangat menyukai. Nah, Sakura di sini sebagai subjek, game-nya sebagai objek, dan Acu Johamidanya adalah predikat. Nah, untuk contoh kalimat selanjutnya ada 찬우는 제이크 읽습니다. Ikuti 찬우는 제이크 읽습니다. Nah, jadi Chanwu sedang membaca buku. Kenapa menggunakan partikel Karena pada kosakata cek ini itu hurufnya itu konsonan sehingga menggunakan partikel Nah, untuk cara baca gamer dan cegel ini ada aturan pelafalannya loh. Nah, pada gamer itu cara bacanya itu gamer, bukan game. Nah, untuk cegel juga sama, yaitu
cege, bukan cek e. Tapi ini berlaku untuk cara bacanya saja ya. Untuk penulisannya tetap game e dan cek e. Nah, selanjutnya ada re yang digunakan pada kosakata yang berakhiran vokal. Kalimat pertama ada sol리는 복숭아를 삽니다. Ikuti sol리는 복숭아를 삽니다. Jadi Suli membeli buah persik. Nah, kita ada gambar buah persik atau peach yang kita kenal. Nah, di sini 복숭아 itu adalah buah persik atau buah peach. Nah, akhirannya itu akhiran hurufnya itu adalah vokal sehingga menggunakan partikel re. Kita masuk ke contoh yang kedua ada Wendy. Wendy는 노래를 잘 부릅니다. Ikuti Wendy는 노래를 잘 부릅니다. Nah, di sini Wendy ada sangat pandai bernyanyi. Nah, kata nore ini akhirnya itu itu merupakan huruf vokal sehingga menggunakan partikel re. Udah paham? Kalau kita sudah paham, yuk kita coba latihan. Nah, soal latihannya ada, berilah tanda O pada kalimat yang benar dan tanda X pada kalimat yang salah. Di sini kalimat pertama ada, 저는 빵을 먹습니다. 저는 빵을 먹습니다. Nah, menurut kalian kalimat ini benar atau salah? Ya, jawabannya salah. Nah, kalimat yang kedua, 할아버지는 우유를 마십니다. 할아버지는 우유를 마십니다. Jawabannya, ya benar. Oh. Nah, untuk yang kalimat pertama ini harusnya 저는 빵을 먹습니다. Itu menggunakan e. Nah, artinya 저는 di sini saya, 빵을 itu roti dan 먹습니다 itu makan. Jadi saya makan roti. Kemudian ada 할아버지는 우유를 마십니다. Ini 할아버지 itu kakek, uyu itu susu dan 마십니다 ini minum. Nah, ada kalimat yang terakhir, soal yang terakhir, Budi 씨는 친구를 만납니다. Maaf, Budi 씨는 친구를 만납니다. Nah, kira-kira jawabannya benar atau salah ya kalimatnya? Siap, kalimatnya salah. Karena harusnya menggunakan re. Tadi saya sudah sebutkan, mohon maaf. Nah, jadi ketika hurufnya itu adalah vokal, kita harus menggunakan re, dan ketika bertemu huruf konsonan itu menggunakan e. Nah, Budi 씨는 친구를 만납니다 itu harusnya Budi itu artinya sebagai subjek, 친구 adalah teman, dan 만납니다 itu bertemu. Nah, sampai sini apakah sudah paham materi hari ini? Nah, jangan lupa belajar lagi dan terima kasih karena sudah mengikuti pertemuan kali ini. 감사합니다. 수고했어요. 수고했어요, anak-anak. Dan semoga kita bisa berjumpa di kelas selanjutnya. 감사합니다.